Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapa Talopi Kabupaten Bulukumba. Ada satu video di mana kakek Wahyu memang salah seorang yang selama ini saya kira memang getol memberikan pengawalan terhadap para oknum-oknum habaib yang nakal dalam tanda petik ya. Kali ini kakek Wahyu kembali memberikan tohokannya, di mana beliau menegaskan beberapa hal yang seharusnya dihindari oleh para oknum habaib kalau mau memang tinggal di Indonesia dengan aman. Tentu ini sangat terkait dengan fatwa-fatwa yang selama ini mereka sampaikan. Coba kita dengar secara seksama bagaimana kakek Wahyu memberikan semacam nasihat terhadap mereka kaum-kaum kadal burung yang ada di Indonesia yang acap kali membuat masalah, terutama dalam konteks kebangsaan kita, ataupun misalnya bagaimana dia mendegradasi para pribumi. Dianggapnya bahwa pribumi ini adalah orang yang sama sekali tidak memiliki martabat di matanya. Tiap hari di TV itu seringkali mendengarkan ceramah-ceramah para habaib yang mengatakan bagaimana mereka berjasanya buat NKRI sambil berteriak-teriak. Padahal ketika perang Diponegoro, tentara-tentara Pangeran Diponegoro itu adalah pribumi yang mati terbunuh oleh Belanda, ditembak itu adalah pribumi, bukan habaib. Ratusan ribu para pejuang yang perang di Bandung, di Surabaya, di Ambarawa, memanggul bambu runcing, itu semuanya pribumi, tidak ada satupun habaib. Ketika rakyat Cilegon bertempur memberontak kepada Belanda, malah habaib mengeluarkan fatwa. Habaib Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa perbuatan memberontak kepada kompeni itu bukan jihad, itu adalah perbuatan setan. Pribumi berjuang dengan segala daya upaya, mengorbankan nyawa, harta, sementara habaib bersukaria dengan Belanda. Belanda mengatakan pribumi adalah inlander, sedangkan habaib menyatakan pribumi adalah ahwal atau keturunan paman seibu yang tidak boleh, yang haram, yang najis kawin dengan saripah putri-putri mereka. Tidak ada satupun habaib yang mati bergelimpangan darah ketika dibuat jalan Anyer sampai Panarukan. Di situ puluhan ribu pribumi mati tersiksa akibat ulah Belanda, bukan habaib yang melakukan pekerjaan itu. Pribumi dipaksa kerja rodi, kerja paksa, sehingga banyak yang mati, banyak yang disiksa oleh Belanda. Itu tidak ada satupun habaib. Habaib bersenang-senang dengan Belanda. Mereka bangga menjadi warga kelas 2 pada waktu itu. Sama dengan Belanda merendahkan derajat pribumi. Begitu kok. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh kakek Wahyu. Saya kira ini menjadi warning buat para oknum habaib yang selama ini cukup berleha-leha mencengkramkan doktrin-doktrinnya yang begitu sangat ekstrim, sehingga kemudian banyak juga anak-anak pribumi yang ikut-ikutan memberikan
semacam warning sesama pribuminya. Ini bahayanya ini. Oleh karena itu memang kalau ini tidak segera dihentikan, maka saya kira memang sebaiknya orang-orang seperti ini tidak bisa tinggal di Indonesia karena membahayakan persatuan dan kesatuan kita. Apalagi tidak menghargai budaya yang ada di Indonesia. Belum lagi misalnya bagaimana mereka mendegradasi Suryat Wali Songo. Dianggapnya bahwa Suryat Wali Songo itu tidak memiliki keturunan. Jadi pada prinsipnya kenapa semua ini terjadi, saya kira kita harus bersepakat bahwa semua ini terjadi efek dari ulah para congor-congor habaib bocil yang merendahkan dan meremehkan ulama-ulama Nusantara. Kita tahu bagaimana mereka membanding-bandingkan satu orang habaib yang mereka anggap sebagai habaib bodoh dibandingkan dengan kiai alim 70, itu masih lebih mulia satu habaib. Nah tentu kalau kita secara rasional saja berpikir, orang-orang ini sudah sangat tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin ada seorang habaib yang dekil, seorang habaib yang dungu, habaib yang salim misalnya masih lebih mulia dibandingkan dengan 70 kiai alim. Ini kan sangat tidak masuk akal, artinya sangat tidak rasional, apalagi kalau ini disandarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Nabi pun akan marah kalau mendengar ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa sesungguhnya penerus Nabi itu adalah ulama, itu jelas. Tentu ulama yang dimaksudkan adalah ulama yang secara umum kita kenal kalau di Nusantara ini, mereka yang beradab, mereka yang berilmu, dan mereka yang memiliki tingkat ketakwaan yang tidak diragukan lagi. Karena itu kalau mereka ini tidak mau berubah, ya memang satu-satunya jalan sebaiknya mereka melakukan tes DNA sehingga semua persoalan bisa selesai dan kita tidak akan diskusikan lagi. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.